Nanti kita aplikasikan pupuknya setengah dosis yang pertama. Halo, assalamualaikum pemirsa Pesona Sawit. Jumpa lagi, hari ini kita mengaplikasikan pupuk MOP ya. Nah, ini kebetulan yang mau diaplikasikan adanya itu ada 3 jenis tanaman, maksudnya 3 umur sawit ya. Yang pertama umur 33 bulan dengan dosis 1.500 gram atau 1,5 kilo. Kemudian yang kedua kurang lebih 15 bulan. Nanti kita aplikasikan pupuknya setengah dosis yang pertama, yaitu kurang lebih 750 gram. Dan yang terakhir karena sisipannya itu masih kecil-kecil, kurang lebih umur 3 bulan, nanti kita kasih sepertiga dari dosis pertama, yaitu kurang lebih 500 gram. Oke, kita mulai dulu perlahan-lahan yuk. Guyur-guyur. Nah, seperti ini ya, ini tadi sudah ditimbang kurang lebih 1.500 gram. Nah, kita mulai aplikasikan, memutar. Mengelilingi pokok batangnya ya. Nah, seperti ini. Udah lagi kita yuk. Abaikan mak-mak berdaster ya pemirsa ya. Lanjut kita. Nah, untuk kegunaan pupuk MOP ini nanti bisa dicari di lensa pencarian ya. Apa kegunaan dan fungsi pupuk ini? Kameramennya boleh komentar, Bu? Boleh, Ya, monggo Pak, silakan dibantu Pak. Sambil ikut ngikuti proses naburnya lah. Ya. Ayo sambil jalan. Ya boleh. Mohon izin pemirsa, nih
kameramennya jenuh kalau diem terus. Kita ngikuti pemupukan hari ini, sebetulnya jadwalnya itu sudah terlewat 1 bulan ya Bu, harusnya kan umur 32 bulan. Iya betul. Ini sudah umur 33 bulan. Dan di depan kita ini sebetulnya pokok sawit yang pertumbuhannya sedikit terhambat. Karena dibandingkan dengan yang normal pertumbuhannya, pokok sawit ini satu janjang pun belum pernah memberi manfaat kepada pemiliknya. Artinya belum pernah panen satu janjang pun ini yang saat ini ditaburi pupuk. Karena dia berada di satu perbatasan dengan tetangga yang batangnya ini kita sepil dulu. Wah, masih tinggi-tinggi tuh. Jadi akarnya itu dia masih nyampe ke area kita, sehingga kemungkinan nutrisi yang sebenarnya untuk sawit ini sebagian terserap ke pokok sawit sebelah. Yang kedua faktor faktor lokasi. Lokasinya ini kalau musim penghujan, nah ini di kaki ibu ini, di jalur pikul ini kadang tergenang air ini di sini, sehingga keasamannya tinggi, makanya pertumbuhannya dia agak terhambat. Dan iya Bu. Ini kalau kita perhatikan ini ada lubang ini ya. Nah, lubang ini dimaksudkan untuk pengendalian faktor pembatas. Maksudnya ketika memang musim penghujan ada genangan air, dia mudah terserap untuk penyerapan air, dimaksudkan seperti itu. Dan hampir di setiap pokok sawit yang dalam kategori terhambat pertumbuhannya sudah kita lubang semua. Kita lanjut mengikuti proses pemupukan ya. Ini kita lihat ini butiran-butiran pupuk mopnya. Sebagai tambahan untuk ya, berdasarkan pengalaman ini pemirsa Pesona Sawit, urutan pemupukan, karena dalam hal ini kita hanya menggunakan pupuk tunggal dari awal nanam. Itu pemberiannya itu kita mencoba mengikuti petunjuk dari perusahaan, yaitu untuk mempermudah ingatan disingkat dengan DUMB kecil. O itu dimaksudkan sebagai pupuk organik, itu ditaburkan pertama kali. Organik ini bisa berasal dari kotoran hewan seperti kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, atau komposnya. Nah, karena lahan ini kita nggak menyediakan pupuk kompos tersebut, maka kita beranggapan ini kacangan di sekitar pokok sawit ini sudah berfungsi sebagai pupuk organik, karena ketebalannya dia kan semakin lama semakin tebal dan membusuk, maka dianggap sebagai pupuk organik. Itu O-nya. Kemudian urutan yang kedua itu R. R itu maksudnya rock fosfat. Nah, rock fosfat ini dia seperti TSP, seperti SP36 dan RP itu sendiri. Bedanya itu hanya di kandungan fosfornya. Kalau TSP itu 60%, SP36 itu kalau tidak salah 36%, dan RP itu sendiri 28% barangkali ya. Nah, kita menggunakan RP.
Itu yang urutan kedua, or drum. Urutan ketiga D. D itu maksudnya dolomit. Nah, dolomit ini bisa diperoleh dari, selain dolomit itu sendiri, kita menggunakan kisrit ya Bu ya. Iya Pak. Kisrit selama ini. Nah, kisrit itu sudah yang urutan ketiga. Urutan yang keempat, drum. Nah, berarti U itu urea. Nah, ini untuk kebun ini beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu sudah ditaburi dengan urea. Itu urutan yang keempat. Drum U. Kemudian M. Nah, M ini yang saat ini kita aplikasikan. Ini yang ada di dalam ember ini. Bentuknya ini butiran berwarna kemerahan. Dia bercampur, ada warna butiran-butiran putih, merah. Nah, inilah yang dimaksud dengan urutan pemupukan dengan huruf M, yaitu MOP atau KCL. Nah, kemudian urutan yang terakhir itu B kecil. B kecil itu maksudnya borat. Nah, ini informasi dari Gapoktan. Pupuk borat ini sudah turun di gudang Gapoktan, cuma belum dibagikan ke anggota Gapoktan atau peserta replanting yang kita ini tahap 2 ya, karena di Desa Meranti ini sudah ada 3 tahap yang sudah dieksekusi. Yang terakhir itu baru berumur sekitar 3 bulan. Nah, dia sebanding dengan ini, pokok ini. Kita sisipan ini datangnya serempak dengan bibit peserta replanting tahap 3. Nah, ini kalau kita perhatikan, ibu ini menarik kacangan ini, sulur, kalau bahasa kami itu sulur, ini ditarik. Begitu ini ya pertumbuhannya untuk kacangan yang jenis ini. Kalau mungkin kalau nggak salah sebut, ini jenis mukuna. Ini cepat sekali pemirsa. Ini secara teori sih dalam 1 malam dia bisa memanjang sampai 20 cm. Nah, jadi kalau dengan kacangan ini buka piringan pun artinya dipermudah. Coba Bu, ini ya, Pak, tolong kasih penjelasan yang kecil ini berapa tadi dosisnya? Ini yang kecil 1/3 dari dosis pertama ya Pak ya. Oh, berarti dikasih 500-an ya? 500 gram ya. Ya nggak apa-apa lah. Karena ini baru usia sekitar 3 bulan. Ya. Agak jauh aja ya Pak ya. Ya, agak mendekat dikit lagi Bu, biar di ujung akarnya, akar terluarnya. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi ke pokok selanjutnya. Kita sepertinya inti informasi yang mau kami sampaikan pemupukan hari ini sudah tersampaikan semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa dan tentunya buat pemilik lahan ini sendiri, supaya produksi kelapa sawitnya ya mudah-mudahan semakin banyak lah buahnya nanti ketika pemupukan ini sudah dilakukan. Oh ya, barangkali ada tambahan informasi. Ini menjelang sampai umur 4 tahun, kalau tidak keliru ya informasi yang didapat, pemupukannya itu berubah setiap semester. Artinya dalam 1 tahun itu 2 kali pemupukan. Nah, itulah informasinya.
Dan 2 kali itu kapan kita juga belum tahu, belum ada informasi dari Dapotan. Sebenarnya sangat menguntungkan ya bermitra dengan perusahaan itu yang didukung atau yang difasilitasi dengan kelompok tani. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pemirsa ada yang berniat atau ada keinginan bermitra, carilah informasi yang selengkapnya. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih ya Bapak ya sudah dibantu menjelaskan sedikit informasi. Sama-sama Bu. Dan mengikuti kegiatan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin, amin. Bertemu di lain kesempatan dan bisa dikunjungi channel kami. Mohon dukungannya, tolong di like dan subscribe-nya. Semoga sedikit banyak bisa membantu pemirsa dan merupakan dukungan bagi kami tersendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.